kalau memang kalau teman-teman juga penasaran sih Bang. Kalau misalnya nih kita kan pasti teman-teman ada juga yang pengen melanjutkan studi gitu ke Timur Tengah. Kira-kira persiapan-persiapannya apa aja Bang yang perlu tuh? Woi, Hmm. keren. Ini pertanyaannya ini betul-betul mewakili semua ya. Ini Mahasiswa, hostnya ini mewakili keren, mahasiswa Bang. serius. Iya, hostnya ini keren. Seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh audiens. Ya keren, keren, keren. Oke, Siap Bang. yang perlu disiapkan pertama Hmm. yang perlu disiapkan adalah bahasa. Adalah Hmm. bahasa muhadatsah. Speaking kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ngomong dulu. Bisa ngomong, antum bisa ngomong, kita bisa ngomong bahasa Arab, kita udah punya modal untuk bisa kuliah ke Mesir. Nah, kalau Hmm. bahasa Inggris kan banyak banget ya untuk bisa kuliah ke Timur Tengah secara umum. Kalau bahasa Inggris, TOEFL, IELTS lah, ini segala macam. Kalau kita punya Iya. bisa ngomong bahasa Arab aja, kita udah layak untuk bisa menyambungkan studi ke Timur Tengah. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau di dalam bahasa Arab itu, ketika kita sudah bisa berbicara bahasa Arab, maka ilmu-ilmu yang lainnya itu connect, ilmu-ilmu yang lainnya itu ikut. Nah, seperti ilmu qawaid, ilmu grammar kalau dalam bahasa Inggris itu Hmm. ngikut sendiri secara otomatis, bisyaklin automatikian, bisyaklin mubashir, secara otomatis akan ngikut. Nah, kemudian ilmu insya, ilmu-ilmu mengarang letter of motivation kalau dalam bahasa Inggrisnya itu untuk dia Hmm. mengajukan Hmm. mengajukan beasiswa, itu juga Iya. kita juga diajarkan di situ akan ngikut, dan kuncinya ketika kita sudah bisa ngomong itu semua akan secara perlahan ikut dengan kita. Seperti itu. Oh. Intinya jago Hmm. ngomong Hmm. cukup sudah punya modal besar untuk bisa berangkat. Nggak usah sertifikat ini, sertifikat itu tuh mah itu janibi, syai janibi formalitas. Seperti itu. Oh, berarti kalau Heeh. misalnya bahasa Arab tuh ada nggak Bang ujian bahasa Arabnya, sertifikat berbahasa Arab itu standarnya? Ada nggak Ya, iya syarat-syaratnya? ada Ah, seperti kalau bahasa Inggris kan TOEFL, kalau bahasa mhm, Arab kan iya. TOEFL, seperti itu Oh, ada, ada. dia ada namanya juga tahdid mustawa. Tahdid mustawa itu adalah batasan-batasan di mana sejauh mana sudah kemampuan kita dalam bahasa Arab. Seperti itu yang semuanya itu bisa didapatkan dengan kita bisa berbicara aja, lancar ngomong aja dalam artian Mhm. sudah lengkap kosakatanya, sudah punya, kemudian kiroahnya juga sudah bagus. Itu kan semuanya berkaitan dengan muhadatsah. Kemudian Hmm. dan lain sebagainya itu juga sudah bisa. Itu sangat mudah kita dapatkan. Seperti itu, sertifikasi-sertifikasi itu sangat mudah Ah, ketika kita sudah bisa ngomong seperti itu. oh, siap, siap, siap. Wah, ini ada pertanyaan Mm-mm. titipan juga nih, Bang. Tapi Mm. ini konteksnya kita ke Takalam nih, Bang, sekarang nih. Takalam sebagai Ah, platform belajar bahasa Arab ya. mm-mm. Nah, ada pertanyaan, Mm-mm. gimana sih, Bang, caranya merintis Takalam sampai diminati para artis belajar di sana? Wah, pertanyaan seperti itu, Bang. Gimana itu, Bang? Ini saya merenung dulu sebentar ya. Boleh, Ya, boleh silakan, Bang. kayak gitu ya. Yang memang pada awalnya itu kan seperti ya takalam ya itu kan hanya sekedar media ya, mediator sama Hmm. seperti cakrawala bahasa. Cuman cakrawala bahasa ini kan sifatnya kan lebih umum. Ada berbagai macam Hmm. disiplin ilmu di situ diajarkan, berbagai macam bahasa di situ diajarkan. Cuman kalau takalam itu memang fokus banget di bahasa Arab. Sebenarnya nggak hanya sekedar takalam. Hmm. Ada juga namanya yang saya rintis itu adanya Menatik ID, Natik Institute. Oh. Sekelas-kelas takalam juga dan sama-sama diminati. Dan kok kenapa? Karena memang yang diketahui takalam kenapa kok takalam itu juga sangat diminati sampai kalangan artis juga sampai bisa ikut. Yang pertama, memang tidak terlepas dari figurnya di situ. Karena Hmm. memang pada awalnya dulu salah satu founder kita, kemudian juga dengan kita juga di dalam merintis Takalam juga kan kita juga ini ya, apa namanya itu nerjemah-nerjemah para masyayikh yang ada yang didelegasikan dari Mesir, Bi'satul Azhar, dari Jamiatul Azhar Asyarif ke Indonesia. Nah, di situ kan mereka itu kan menggunakan Hmm. bahasa Arab dan banyak dari para artis itu yang pada akhirnya itu sangat minat sekali dengan bahasa Arab karena apa? Tujuannya untuk agar bisa paham nih dengan apa yang disampaikan oleh para masyayikh yang ada di Indonesia yang Iya. didelegasikan dari Azhar itu yang Hmm. akhirnya
teman-teman yang kenal sama artis itu juga ingin ikut bareng dengan kita. Salah satunya seperti Ustadz Oki Stiana Dewi dan Ustadz Irfan Hakim, kemudian sampai Alwi Kian Santang juga. Kami juga ada akses ke situ karena memang Alwi Kian Santang juga kepengen ke Yaman. Kepengen ke Yaman, yang pada akhirnya ya sudah belajar di kita. Dan di Takallam juga di situ itu apa ya, salah satu orientasinya juga menepiskan asumsi-asumsi orang itu yang bilang kalau belajar bahasa Arab itu susah. Akhirnya di semuanya pembelajaran bahasa Arab itu dikemas dengan sangat mudah, dikemas dengan fun, yang akhirnya artis pun seneng gitu. Kok nggak ribet ya? Kok gini ya? Kayak gitu. Alhamdulillah lah seperti itu. Artinya ada kerjasama juga dengan lembaga luar juga ya, Bang? Iya, alhamdulillah. Kalau untuk selain dari kalangan para artis itu kan Ustadzah Oki juga kan sekarang kan memang lagi membangun pondok bahasa Arab dan juga memerlukan metodologi dari kita, dari Takallam Institute. Jadi beliau belajar, kemudian beliau rasakan kok bagus kalau untuk diterapkan, akhirnya buat pondok bahasa yang nanti dan metodologinya juga diterapkan di sana. Satu. Kemudian sekarang juga bekerja sama dengan pondok-pondok, pesantren-pesantren, baik itu di Indonesia ataupun di luar Indonesia, seperti di Tarbiyatul Muallimin yang ada di Malaysia. Tarbiyatul Muallimin ya, bukan Tarbiyatul Muta'allimin. Ini pondok Tarbiyatul Muallimin bekerja sama di sana untuk melangsungkan lah istilahnya lah bahasa Arab ini, kayak gitu. Kalau tadi saya ini juga Bang, kepantik juga ada metode Takallam itu seperti apa ya Bang, kalau boleh dijelaskan nih? Natik. Seperti ini. Kalau untuk metode yang ada di Natik itu berbeda dengan, tetap kalau dari segi pembelajaran bahasa Arab secara bahasa dan pembelajarannya itu ya sama sebagaimana yang ada di Takallam Institute, cuman Natik itu juga ada pembelajaran sastranya. Ada pembelajaran sastranya seperti gitu, seni, budaya, kemudian seni-seni yang lainnya juga diajarkan di situ, seperti ilmu-ilmu balaghah, ilmu-ilmu adab dan lain sebagainya juga diajarkan di situ, seperti itu. Dan semuanya juga sama, pemiliknya juga ya itu saja sudah kayak gitu.